tata letak. Kemudian di situ ada materi pengantar, ada tulisan materi pengantar. Teksnya juga tidak banyak, ada tulisan di sana. Lalu ada tulisan evolusi kamera dari masa ke masa, ada timeline di sana. Mungkin nanti saran saya kalau ini untuk HP berarti ukurannya agak diperbesar teksnya. Kemudian ada mengenal bagian-bagian kamera, ada tombol shutter, ada body kamera. Inilah alasan kenapa kok ini lari ke depan juga tadi ya, bersama yang tourism tadi. Karena secara tampilan visual dia benar-benar ini nanti kita bisa tahu hasil akhirnya estimasinya seperti apa, kita bisa tahu. Nah mungkin di belakangnya nanti ada animasi, kemudian ditambah yang animasi flashnya itu juga ditambahkan animasi, itu juga akan menjadi lebih bagus. Evolusi kameranya nanti bisa diklik masing-masing, kameranya kemudian membuka, bagaimana jenis kameranya, dan seterusnya. Itu juga pasti akan lebih bagus lagi. Berikutnya ada Space Adventure, belajar planet-planet di tata surya, ya standar sekali kalau ini banyak, setiap tahun saya mendapatkan ini ya, setiap semester tidak ada masalah gitu ya, tapi tidak spesial jadinya ya, karena banyak banget ini di Google Play itu ada puluhan, dan banyak yang sudah menggunakan teknologi VR, AR ya. Ya nggak masalah, Anda buat seperti itu ya nggak masalah gitu ya. Bersaing di pasar yang sudah jenuh, ya tidak masalah gitu. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman industri, daripada kita bersaing di pasar yang jenuh, lebih baik kita mencari pasar yang masih sedikit pemainnya. Itu triknya ya. Jadi trik survive dalam bisnis itu, kalau ada pasar yang sudah jenuh, pasar pemainnya banyak, kita sebisa mungkin hindari itu kalau kita tidak punya kekuatan dan modal. Lain cerita kalau kita punya kekuatan, punya modal besar, kita bisa masuk ke situ. Misal, contoh sederhana, Anda mau buka jasa ojek baru, dia mau nantang Grab, mau nantang Gojek misalkan. Ya bisanya bisa gitu ya, tapi akan sangat sulit sekali, Kenapa? Karena mereka sudah settle dan pasarnya sudah jenuh. Pasarnya itu sudah jenuh sekali. Bahkan kemarin Grab itu ruginya miliaran ya, miliaran dolar, triliun malah. Nah ini yang jadi permasalahan ya, jangan bermain di pasar yang jenuh. Space Adventure ini banyak sekali space ini. Berikutnya ada mengenal biota laut Nusantara ya, itu sudah terlihat jelas. Hanya saja memang ini masih sketsa kasar banget. Kalau ini namanya sketsa kasar banget ya. Kalau dulu itu di era saya perkuliahan, untuk membuat sebuah desain itu kan dimulai dari sketsa awal ya, atau rough layout ya. Rough layout itu artinya sketsa yang kasar sekali. Nah kayak gini nih sketsa yang kasar sekali, jadi belum kelihatan. Kemudian ada yang namanya comprehensive layout. Nah comprehensive layout itu seperti ini comprehensive layout ya. Nah terus kemudian ada yang namanya desain yang sudah jadi. Nanti berarti kalau sudah bisa operasional. Nah kayak gini nih, di sini ada ikan dan sebagainya, kita belum tahu ikannya ngapain. Saya yakin sebenarnya membuat seperti ini ya, satu part seperti ini, nggak sampai setengah jam selesai. Yang serius itu nggak sampai setengah jam selesai. Kalau Anda menggunakan digital painting. Kalaupun oke lah Anda meletakkan seluruh jiwa raga Anda membuat sesuatu yang serius, saya yakin satu objek itu 1 jam saja selesai. Dan objek yang lainnya nanti malah lebih mudah ya, karena Anda sudah punya aset-aset pendukung lainnya. Jadi satunya ini mungkin 2 jam, yang ini tinggal setengah jam. Jadi nggak sampai 4 jam. Kuliah kita kan 4 SKS. 4 SKS itu 4 jam di luar kampus ya. Jadi 4 jam di luar kampus itu ya Anda sisakan 4 jam. Kalau Anda memenuhi itu ya nggak akan kerepotan. Oke, berikutnya ada satwa endemik Indonesia ya. Ya, tampilan visualnya sangat bagus sebenarnya. Sangat bagus. Entah ini Anda gambar sendiri atau Anda ambil gambarnya. Tapi kalau ini misalkan ini Anda gambar sendiri, itu sangat bagus sekali. Ya. Tapi ada kelemahan. Kelemahannya adalah kalau Anda berbicara satwa endemik Indonesia, terus kemudian target audiensnya adalah anak-anak, maka anak-anak itu tidak, style kayak gini ini tidak disukai oleh anak-anak. Kenapa? Saturated ya. Saturated itu artinya warnanya redup, terus kemudian stylenya juga style-style yang bukan untuk anak-anak ya, stylenya untuk dewasa. Nah ini harus diperhatikan juga ya, kita mau menyesuaikan dengan style. Ingat, desainer bukan seniman. Selalu diingat itu. Desainer tidak mementingkan ego, tapi desainer mementingkan fungsi.
Kalau desainer mementingkan ego, jadinya kayak logo halal. Ya, itu egonya yang dipentingkan. Kalau mementingkan fungsi, ya desainnya nggak seperti itu, ya. Tapi mau saya bahas ngapain juga, sudah banyak yang expert yang membahas itu ya. Saya jadi cukup mengomentari sedikit saja. Nah, itu karena dibuat dengan ego. Nah, seperti halnya ini ya, karya ini bagus dari sisi visual sangat baik, sangat bagus sebenarnya. Stylenya punya tata letaknya ya lumayan. Tapi dari sisi fungsional, kalau untuk anak-anak dia tidak fungsional, ya tidak fungsional, jadi sayang. Terus kemudian kalau membuat sulawesinya terpotong kayak gini ini juga nggak boleh ya dalam dunia edukasi ya, terpotong. Terus Papuanya juga terpotong dan seterusnya. Oke, berikutnya ada yang namanya vegefruit. Ya, vegefruit ini mengenal buah dan sayur-sayuran. Ini setiap tahun juga ada. Ya, di situ ada tampilan visual yang sebenarnya juga sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Hanya saja apa itu namanya? Ya ini tadi yang saya jelaskan tadi Mas Mbak ya. Kalau Anda berbicara untuk anak-anak karena mengenalkan buah dan sayur, maka tulisannya nggak boleh sebanyak ini. Ya, malah lebih bagus kalau didukung audio visual. Jadi misalkan apel. Apel, gitu ya, Anda ngerekam suara adik Anda yang kecil. Apel merupakan jenis buah-buahan yang dihasilkan dari buah pohon apel. Ya pastilah ya, apel merupakan jenis buah-buahan yang dihasilkan dari pohon apel. Ya jelas lah ya, ini kata-kata ini juga tidak baik ya kontennya ya. Apel, langsung buah apel biasanya berwarna merah. Terus kemudian mengandung vitamin dan sebagainya. Ya bukan berarti buah apel berasal dari dari pohon apel ya pasti itu bukan informasi yang menarik ya. Buah pisang ya dari pohon pisang, nggak mungkin buah pisang dari pohon jambu, nggak mungkin ya. Nah, terus kemudian di sini ada yang menarik, di sini ada sistem login ya. Silahkan isi namamu gitu ya, namamu terus kemudian di start. Nanti kita akan belajar juga tentang ini sistem login. Kemudian juga ada sistem menu nanti yang akan kita pelajari. Oke, tapi ada sistem login di sini. Berikutnya ada Dinopedia, mari mengenal dinosaurus. Nah ini yang saya maksud tadi, Anda gambar satu, kemudian dipakai terus untuk frame-frame berikutnya. Nah sebenarnya kan nggak repot ya, Anda gambar objek, terus setelah Anda gambar itu digambar sebagus mungkin, katakanlah 2 jam, terus sisanya membuat seperti ini kan paling satu gambar kayak gini, kalau saya yang membuat mungkin sekitar 10 menit jadi ya. Atau kalau Anda misalkan 20 menit lah, atau 30 menit. Tapi kan sudah nggak repot lagi, nggak terlalu ribet lagi. Ya. Oke, saya next. Nah, berikutnya ini sangat potensial untuk bagus sekali. Jadi saya melihat ini bagus banget. Ini alasan tidak masuk ke depan satu-satunya adalah yang ini. Tidak memanage waktu ya. Ayo kenalan ini sayang sekali nggak diselesaikan. Padahal dari sisi visual ini sangat cakep sekali dan jarang sekali yang membahas tema ini ya. Misalkan ayo mengenal tokoh uang. Bagaimana cara membuat ilustrasinya, tipografinya, komposisi warnanya. Itu sangat bagus sekali, sangat berkualitas, sangat menunjukkan kalau Anda desainer hebat, hebat banget gitu ya, sudah pada tahapan yang menarik gitu ya, Anda sudah tahapan dewasa. Hanya saja memanage waktunya mungkin ini karena masih kurang waktunya, jadi Anda membuat ini jadi nggak sempat gitu ya, membuat yang 2000 dan seterusnya. Tapi secara keseluruhan ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai proyek studi juga. Ya, kenapa? Karena uang itu adalah hal yang setiap hari kita sentuh ya. Tapi kadang-kadang kita abai. Siapa? Saya aja baru tahu loh kalau uang 5.000 itu Idham Khalid ya. Baru tahu itu. Awalnya saya nggak tahu. Saya hanya tahu uang 100.000 saja. Isinya Pak Karno sama Pak Hatta ya. Sisanya nggak tahu saya siapa itu yang ada di situ. Nah, media yang seperti ini sangat bermanfaat. Baik itu untuk anak-anak, untuk orang dewasa, dan secara visual ini cakep sekali ya, sangat bagus sekali. Tinggal diselesaikan ininya, wah pasti masuk top 3 ya. Oke, berikutnya ada yang menarik juga dari See Inside Our Body, mengenal tubuh manusia. Nah, ada mengirim sekitar huruf I ya, berarti 9, ada 9 tayangannya, 9 desain. Di saat yang lain hanya mengumpulkan 4, ini mengumpulkan 9. Tapi karena kurang lebih elemennya hampir sama, jadi saya ambil yang 4 saja yang berbeda. Di sini ada tampilan visual yang menarik. Ini namanya agen pedagogik ya. Dan pedagogik itu adalah seorang agen yang
berperan sebagai guru di dalam sebuah media. Ada 2 agen pedagogiknya, ada karakter ilmuwan sama BMX-nya itu ya, BMX terbang. Nah, terus kemudian di situ ada tulisan see inside our body, kemudian ada kacamatanya, nah semiotikanya main, tata letaknya juga bagus, kemudian pilihan hurufnya juga terbaca untuk ukuran yang kecil, jadi kita sangat sangat bagus. Dan saya melihat juga di sini ada kunci. Ketika explore mungkin di situ ada sistem gamifikasi ya. Gamifikasi itu sistem berlevel, bertahap. Jadi Anda bisa membuka kunci tahapan pertama, baru boleh membuka tahapan berikutnya. Dapat kunci baru buka tahapan berikutnya. Sehingga apa yang terjadi? Seorang pemain itu penasaran, pengen main terus. Ini sama seperti game-game PUBG, terus kemudian apa dulu ya, Mobile Legend, terus dan sebagainya. Itu ada yang namanya gamifikasi ya, leveling, yang membuat Anda tidak puas dan membuat Anda terus main sampai titik jenuh. Ketika jenuh Anda tinggalkan itu. Karena apa? Pas jenuh itu pasti ada alternatif lain yang baru. Tapi setidaknya mainnya bisa lama. Nah, itu disebut sebagai gamification ya, gamification. Nah, di dalam dunia multimedia, gamification ini sangat penting untuk membuat orang itu datang kembali untuk membuka aplikasi kembali. Namanya retensi, ya. Ya, berikutnya ada mengenal tumbuh-tumbuhan. Ya, ini saya melihat ada yang membuat ini pembelajar ya. Pembelajar itu artinya belajar mencari style dengan sungguh-sungguh. Dilatih terus pada titik tertentu, mungkin prediksi saya, mungkin kalau Anda belajarnya cepat, dalam 1 tahun Anda akan menemukan gaya Anda sendiri. Nah, kalau dilihat di layar memang secara anatomi masih kurang gitu ya. Terus kemudian dari sisi posingnya karakter itu masih kurang, yang karakter utamanya ya. Terus kemudian dari sisi tata letak masih bisa di-upgrade lagi. Tapi ada kemauan di sana, ada arah yang tepat di sana. Jadi ini harus berlatih terus ya. Latih animasi, latihlah anatomi, latihlah pewarnaan dan seterusnya. Nanti akan menemukan style yang Anda inginkan ya. Ingat teori 10.000 jam ya. Orang itu expert kalau sudah mengalami 10.000 jam. Jadi misalkan Anda ilustrator, ya kalau sudah 10.000 jam menggambar ilustrasi, kemungkinan besar Anda expert. Tapi kalau belum 10.000 jam, ya masih kurang ya. 10.000 jam itu 10 dibagi 24. Estimasinya adalah 500 hari non-stop belajar. Ya. Kalau ada yang bilang nggak mungkin, sangat mungkin. Oke. Berikutnya ada wayang superhero. Ya, cukup bagus di awalnya ya, sudah niat. Terus kemudian ada 2 hal yang mungkin mengganggu saya. Yang pertama adalah Anda nggak pakai referensi ya. Coba lihat Gatot Koco itu wajahnya hitam, namanya Gatot ya. Gatot itu artinya hitam. Makanya wajahnya hitam di wayangnya. Nah, wajah Anda Gatot Koconya putih. Nah, ini kan penyelewengan ini ya, penyelewengan apa itu namanya sejarah, fakta sejarah ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, jangan sampai kita itu mengubah konsep-konsep yang settle di apa itu namanya sudah settle. Karena apa? Target audiens kita itu rata-rata adalah generasi alpha, generasi Z, generasi strawberry gitu ya. Sehingga dia itu menelan mentah-mentah informasi yang ada di gadgetnya dia. Jadi jarang yang dia itu filtering terus kemudian dia comparing dengan buku. Jadi misalkan gini diajari, oh ini lo wayang Gatot Koco misalkan gitu ya. Oh Gatot Koco itu seperti ini, dia itu nggak mau comparing, oh Gatot Koco yang versi lain gimana, Gatot Koco yang versi ini gimana. Ini yang harus hati-hati ya. Karena saya melihat anak saya sendiri juga sama seperti itu. Jadi ketika apa itu namanya saya suruh mencari bacaan lain, dia hanya percaya pada 1-2 sumber saja. Beda generasi sama saya. Kalau saya dapat satu informasi, saya akan mencari informasi tambahan lainnya. Contoh sederhananya kayak gini, di belakangnya itu ada awan ya. Awannya itu stylenya rencananya mau style Cirebon. Ya, kok tahu style Cirebon ya? Memang style Cirebon seperti itu ya. Nah, terus bagaimana? Apa itu namanya? Benar nggak? Nggak benar gitu ya. Nggak benar. Kenapa? Style Cirebon jarang sekali dipadukan dengan style
Jawa. Ya, karena Cirebon itu Jawa Barat ya. Biasanya Jawa itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Tuh, terus kemudian di situ ada gunungan yang dipakai Anda buat belakang backgroundnya Gatot Koconya. Nah, gunungan itu ada jenisnya, ada macam-macam juga. Nah, ini harus dibaca ya, harus dibaca. Tapi secara keseluruhan sebenarnya ya nanti ada potensi lah ya untuk ini ya, untuk dikembangkan lebih lanjut karena ini kearifan lokal. Kalau Anda main-main di sini nggak ada pesaingnya dari luar negeri. Ya, karena mainannya lokal dan ini bagus. Harus mengenalkan karakter lokal ke umum. Oke, berikutnya ada portrait. Ada 2 kalau tidak salah hari ini yang portrait. Di situ adalah Selvia, yaitu tentang mencintai ya atau untuk bahagia ya. Nah, sebenarnya saya suka Anda eksplorasi sesuatu yang baru seperti ini. Tapi ada kelemahan nih ya. Kelemahan utama di layout adalah kontras. Jadi gambar Anda itu redup sekali, tone-nya itu sedih sekali ya tone-nya itu ya. Ya pink tahu saya pink-pinknya itu untuk anak perempuan. Tapi punya Anda ini temanya sedih, kesedihan. Burem sekali hidup Anda, bahkan nulisnya burem, kayak hidup Anda itu kayak sedih, kayak habis diputus pacar, ketemu pacar lagi, diputus lagi, ketemu lagi ditinggal menikah, ketemu lagi, pokoknya putus, terus broken heart, terus akhirnya Anda ekspresikan dengan desain-desain yang sedih ya. Nah ini sedih sekali ini. Saya melihatnya aja jadi sedih ya, jadi ikut sedih. Tulisannya juga jadi tidak bisa dibaca, tata letak ya, apalagi di kelas saya. Kalau menampilkan huruf S melengkung tapi nggak tahu caranya menggunakan, fatal tuh. Ya, pasti saya kritik. Nggak boleh anak desainer itu pakai melengkung elemen melengkung gini tapi nggak tahu cara makainya. Oke, kita next. Berikutnya ada bullying yang sangat bagus juga, sangat baik tata letaknya ya. Jadi di situ ada stop bullying, terus kemudian nanti di sini ada tas terbuka, kemudian ada efek-efek apa itu namanya sparkling ya. Terus kemudian ada tombolnya yang bisa ditekan, apa itu bullying, efek bullying dan seterusnya. Ini bagus banget. Terus kemudian efek bullying, depresi, dan seterusnya. Teksnya pun juga banyak. Nah, kalau yang seperti ini kita juga harus lihat ya, bullying itu dilakukan oleh siapa. Terus media ini ditujukan untuk siapa. Kalau media ini ditujukan untuk orang tuanya, maka kontennya harus, apa itu namanya, konten-konten orang tua. Coba lihat nih ya, efek bullying, depresi dan anxiety, traumatic stress, merendahkan diri dan sebagainya. Ini jelas bukan anak-anak, bukan bacaan anak-anak, ini bacaan orang tuanya. Ini bacaan orang tuanya ya. Sehingga ketika bacaan orang tua, maka kita akan menyesuaikan kontennya dengan konten-konten yang bisa untuk dibaca oleh orang tua. Selalu diingat ya, desain itu bukan all in. Desain itu tidak bisa menyasar semua orang. Kecuali rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas pun juga nanti akan akan terisolasi dengan kedaerahan atau kewilayahan. Ya tetap nggak bisa. Jadi nggak bisa jadi umum. Toilet misalkan, itu toilet gambarnya laki-laki perempuan secara umum. Ya mungkin bisa global, tapi nggak selalu semua dunia bisa menerima itu. Nggak bisa. Nah sehingga desain ini harus kita lihat target audiensnya siapa. Ya, misalkan nih ya, logo toilet di Indonesia itu laki-laki perempuan kan laki-lakinya stickman gitu ya. Kalau Anda misalkan geser sedikit ke Singapura gitu, laki-laki perempuan itu digambarkannya separuh badan, perempuannya pakai rambut yang panjang atau rambut yang diikat. Soalnya apa? Wanita nggak identik dengan rok ya. Kalau wanita digambarkan dengan rok, wah itu bisa fatal kalau di negara-negara seperti Singapura, Amerika gitu ya. Karena wanita itu feminis itu nggak selalu rok, laki-laki juga nggak selalu pakai celana, pakai rok juga ada. Nah Anda ke Norwegia di sana atau ke Skotlandia, yang laki-laki pakai rok, pakai kayak sarung gitu. Nah ketika digambarkan beda lagi, sehingga setiap desain selalu memiliki area yang berbeda-beda ya, memiliki tingkat penerimaan yang berbeda-beda dari sisi geografis kewilayahan. Berikutnya ada satwa endemik. Wah, kalau ini minimalis sekali, sangat kurang sekali ya, masih harus diimprove. Kalau misalkan ini diadu sama satwa endemik yang tadi, bagusan yang tadi. Padahal yang tadi sudah dikritik ya, masih bagusan yang tadi. Tulisan satwa endemiknya bagus. Anda ketika menulis satwa endemik itu tulisannya efeknya sudah bagus, Anda tambahkan highlight, ketebalan itu sangat bagus sekali. Nah, saya berharap satwa endemik tulisannya itu bisa
kualitasnya bisa disejajarkan dengan kontennya ya, konten yang lain. Itu pasti akan lebih bagus. Berikutnya ada yang namanya mari belajar mengenal makanan khas Nusantara. Oke. Sebenarnya potensial. Ya, tapi ada hal yang fatal juga ya. Apa yang fatal? Anda coba lihat tata tulis Anda ya. Email saya juga ada yang salah tata tulisnya. Yang betul peraturan atau pengaturan. Yang betul adalah pengaturan. Kalau setting itu pengaturan, bukan peraturan. Kalau peraturan itu rules. Ya, misalkan peraturan itu. Peraturan di kelas multimedia interaktif. Hadir harus 15 menit sebelum tepat waktu ya, maksimal 15 menit setelah dimulai kelasnya. Itu peraturan. Mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Itu pengaturan. Peraturan. Tapi kalau pengaturan itu settingnya ya. Misalkan volume 20%. Bisa dinaikkan. Terus kemudian suara bisa dimatikan. Itu namanya pengaturan. Nah, terus di situ ada tulisan informasi penting. Kenapa harus informasi penting? Ya, kenapa nggak dibuat ayo belajar? Kenapa target Anda itu ada anak-anak? Ya, di situ ada gambar anak-anaknya. Kecuali kalau Anda targetnya orang dewasa. Habis itu main yuk. Main yuk, sini main yuk. Aku punya informasi penting. Nggak mungkin seperti itu ya. Karena apa? Beda cerita. Jadi kalau Anda target audiensnya anak-anak ya, anak muda ya, bahasanya menggunakan anak muda. Jadi ya jangan informasi penting. Mungkin diganti, tahukah kamu apa itu Nusantara sama Indonesiaku? Itu akan jauh lebih operasional. Berikutnya dari sisi portrait yang berikutnya adalah brew guide ya, untuk barista mungkin ya. Bagaimana cara brewing kopi. Nah, sudah ada gambar di sana, ada metode di sana, ada beberapa metode ya, ada French press, ada V60, ada Aeropress dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalau dipencet ada keterangannya, terus kemudian ada menunya ya untuk jeda, tuangkan 35 menit, 35 mili air dan seterusnya. Nah, ini nanti didukung dengan video atau ilustrasi. Itu akan menjadi lebih bagus dan lebih operasional. Tapi kalau tidak, ya nggak operasional. Mending saya baca buku daripada buka aplikasi. Kenapa? Buka aplikasi itu ya nomor satu. Aplikasi butuh diinstal, butuh di-download. Compatibility-nya harus dilihat. Ya sementara kalau brosur, kalau seperti ini kan brosur satu lembar sudah beres nih. Nah itu yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah rempah Nusantara atau rempah Indonesia. Ini tadi saya taruh di atas karena desainnya mungkin biasa standar tata letaknya, tapi dia kelengkapan konten untuk rencana ke depannya itu cukup bagus. Jadi ketika di situ ada jenis rempah, ada kandungannya, ada manfaatnya, ada petanya. Berarti ini sudah komprehensif ya. Terus kemudian di situ ada ilustrasi, beberapa ilustrasi, misalkan ada lombok, ada kayu manis, ada cabai dan sebagainya. Nah, Anda coba perhatikan ya. Ini yang bedanya antara comprehensive layout dengan hasil akhir nantinya. Nah, kalau comprehensive layout, mungkin Anda hanya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ada 6 gambar di sini. Tapi Anda ulang untuk menunjukkan ini loh nanti gambarnya berbeda-beda. Tapi dari pengulangan itu kita bisa melihat, oh ini nanti ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 24 rempah yang akan ditampilkan di aplikasi ini. Terus kemudian kandungannya juga cukup bagus. Desain Nusantaranya dapat, ada kain kawungnya. Keterangannya juga ada beberapa keterangan yang tidak lorem ipsum. Artinya apa? Dia sudah mulai merencanakan. Mau mencari lorem ipsum sama mencari tulisan pala merupakan tumbuhan itu sama progresnya. Energi yang digunakan juga sama. Anda bisa mencari di Wikipedia atau di blog, sementara lorem ipsum Anda bisa juga mencari di Google atau di situs lain. Nah, itu yang disebut sebagai tata letak ya. Berikutnya ada yang Bali, ya yang Bali ini adalah ngigel, mari menari tarian Bali. Ini sangat bagus sekali dari tata letaknya, dari warnanya. Kenapa kok nggak naik ke atas? Ngumpulkannya sudah lewat ya. Saya berusaha untuk mengajarkan teman-teman terkait dengan deadline ya, terkait dengan deadline supaya Anda belajar memenuhi
deadline itu. Nah, ini yang bagus tadi dibandingkan bola tadi ya. Ilustrasinya ditambahkan di sini tari Trunojoyo, tari Lenggong, tari Pedet, tari Margapati. Semuanya ditunjukkan dulu di sini. Nah, ini bagusnya di situ. Terus kemudian ketika masuk tari Trunojoyo, meskipun teksnya terlalu kecil, harusnya lebih besar, ditunjukkan tuh ilustrasinya. Nah, langkahnya nanti ini bisa diklik, dia bergerak pakai animasi atau pakai video. Udah, pembelajaran media pembelajaran tari. Mau dijadikan PKM bisa, mau dijadikan proyek studi bisa, mau dijadikan penelitiannya dosen sentra Tasik pun juga bisa. Nah, ini adalah efektivitas dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, itu tadi adalah sampel-sampel dari multimedia interaktif yang sudah masuk ke database tugas. Nah, yang belum berarti ya apa itu namanya, mungkin speknya salah dan mungkin tidak mengumpulkan, dan seperti yang saya tuliskan di layar tadi, yang absen adalah yang sudah mengumpulkan. Kecuali kalau yang izin sakit, karena ada 2 izin sakit terus 1 menjaga ibunya di rumah sakit ya. Kalau seperti itu saya tidak akan apa ya istilahnya ya, melarang ya, karena itu hak Anda. Saya akan beri kebebasan waktu sampai Anda slow, sampai Anda sembuh atau sampai orang tua Anda sembuh, baru Anda kerjakan. Tapi kalau yang males ya, yang nggak mengumpulkan karena mungkin entah deadline lah, entah laptopnya rusak lah, atau apalah gitu ya. Kalau itu alasan saja ya, karena apa? Yang namanya deadline, yang namanya tugas itu nggak hari ini dikumpulkan, besok dikumpulkan, nggak seperti itu, tapi ada durasinya. Waktu itu detailnya saya berikan hari Rabu, berarti masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih ada 4 hari. Ya, baik. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan dengan coding pada kesempatan kali ini. Silakan. Saya sudah ngumpulin, Pak. Siapa itu? Baruna. Baruna, saya cek ya. Baruna. Enggak mengumpulkan Mas Anda, Mas? Mengumpulkan, Pak. Ini ya. Saya suka kalau seperti ini, konfirmasi namanya ya. Oke. Bisa dilihat di layar Anda? Bisa. Oke ya, ini email ya yang mengumpulkan. Nah, tadi itu yang terakhir yang Mbak Sabrina yang barusan itu tadi ya, yang itu ya, jam 3 pagi tadi mengumpulkan. Nah, ini juga Yusuf. Kalau Yusuf ini mengumpulkan ya baru karena saya mengirimkan ini ya, berarti ini nanti sudah mengirimkan ya. Nah, tapi coba lihat Baruna ya, coba cari ini. Carinya paling gampang kan Ctrl F saja ya. Baruna. Atau gini aja deh, saya tulis gini aja biar Anda tahu. Baruna. Nah, itu Baruna. Ini Baruna ini ya. Baruna semua nih. Tugasnya Baruna semua. Nah, ini kalau Anda mengumpulkan hanya tugas pertama ini. Nih, Baruna 1. Anda terakhir ngirim email 26 Februari. Detailnya adalah 26 Februari jam 1 PM. Itu Baruna. Oke? Tapi ini ada bukti, Pak. Ya, sebentar. Saya cari di spam mungkin ya. Oh iya, ini lari ke spam nih ya. Karena Anda soalnya nggak sesuai dengan ini, nggak sesuai dengan apa itu namanya guideline-nya ya. Kalau Anda sesuai dengan guideline-nya ya Anda nggak akan lari ke sana, Mas. Nggak akan lari ke spam. Saya kan ya nggak mungkin ngecek spam. Kalau Anda nggak konfirmasi ya saya nggak ngecek spam, Mas. Kan harus ada kode. Kode ini penting karena dari kode ini saya bisa melihat siapa yang mengumpulkan, siapa yang enggak. Nah, kayak gini ini kan saya nggak tahu nih. Nah, ini kan ada Ayo Belajar Tata Surya ini dari Bagus nih ya. Seperti itu. Kan ini masuk spam karena apa itu namanya ya nggak tahu kenapa masuk spam ya. Coba saya cek. Bagus. Ya. Ini kan karena apa, dia ngirim apa ya, ada sih ngirim, sudah ngirim, tapi ya nggak tahu kenapa dia kok masuk spam. Padahal sebelumnya nggak masuk spam. Itu kan juga di luar kendali saya ya. Kalau nggak Anda konfirmasi, makanya harus konfirmasi. Nah, mana tadi Baruna tadi? Baruna. Ya.
Oh, planet juga ya. Anda bermain di planet juga ya. Oke. Ya, oke. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan tentang kode atau scripting. Jadi pada kesempatan kali ini, misi utama kita adalah scripting, memahami bagaimana si kode atau script itu dibuat, digunakan, dan bagaimana si nantinya scripting ini akan menunjang proses pembuatan multimedia interaktif Anda. Di layar sudah tampak, Mas Mbak? Animate saya? Apa sudah tampak atau belum? Oke, sudah ya. Baik, terima kasih. Oke, pertama-tama apa itu kode? Apa itu script ya? Script itu adalah yang disebut script itu adalah sebuah perangkat yang bisa berkomunikasi atau yang bisa menyampaikan pesan manusia kepada mesin. Ya, jadi saya uji coba dulu. Ya, tes dulu ya ini ya, tes biasa. Coba saya Mbak Fatia saja deh, Mbak Fatia, dinyalakan mic-nya. Kalau berhasil Mbak Fatia tak absen, meskipun nggak mengumpulkan tugas. Silakan Mbak Fatia. Ya, oke, baik. Tes ya ini Mbak ya. Ini tes mencongak kalau zaman SD dulu. Mbak Fatia, 2 kali 2? 4. 4 kali 4? 16. 16 kali 16? Bisa? Nggak bisa, Pak. Oke. Dihitung pakai apa itu namanya kertas bisa? Bisa, Pak, sebentar. Berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 256. Oke. 256 kali 256 bisa? Ya bisa. Ya bisa. Oke, terima kasih Mbak Fatia. Nanti saya absen nanti. Oke. Boleh di-mute lagi. 256 kali 256 ya. Harusnya bisa juga. Manusia bisa ngitung itu. Nah, tapi kelemahan dari manusia adalah di urusan kecepatan. Jadi ini yang harus Anda perhatikan. Kecepatan manusia itu sangat lambat. Sebenarnya dia sangat pintar. Sementara komputer Anda itu sebenarnya bodoh, tapi sangat cepat. Kenapa kok bodoh? Karena kalau nggak diajari, atau nggak dikode, atau nggak diprogram, dia nggak bisa apa-apa tuh. Lain cerita dengan manusia. Kalau manusia itu dia bisa menyelesaikan tadi 2 kali 2, 4 kali 4, 4 kali 4 berapa? 16, 16 kali 4, 64, 64 kali 4, 256, 256 kali 4, 1224 kali 4 lagi. Bisa semua tuh si manusia. Tapi lambat. Nah, manusia butuh kolaborasi supaya manusia itu jadi cepat. Itulah hebatnya manusia ya. Jadi dahulu kala itu ketika Al-Kisah itu ya, di langit itu ada dikumpulkan tuh, ada jin, ada malaikat, ada iblis. Iblis itu sebenarnya juga kategori malaikat ya. Terus kemudian ada manusia di sana. Lalu dipilihlah manusia sebagai khalifah ya, pemimpin di muka bumi. Padahal di muka bumi ini sebenarnya buat rebutan. Jadi zaman dahulu kala itu yang mau jadi pemimpin di muka bumi itu dijadikan rebutan. Nah, tiba-tiba saja manusia yang dipilih adalah manusia. Maka ketika itu malaikat yang tidak pernah protes, malaikat pun protes, bukan protes ya, mengajukan pertanyaan. Kenapa kok manusia yang disuruh? Kenapa kok tidak dari golongan jin atau dari golongan iblis atau dari golongan malaikat yang disuruh menjadi pemimpin di muka bumi? Karena apa? Manusia ini mudah menumpahkan darah. Manusia ini saling membunuh. Kok bisa tahu malaikat saling membunuh padahal malaikat manusia belum diturunkan di bumi? Ayo coba pikirkan itu ya. Itu kan riwayat yang sahih ya. Tapi manusia belum diturunkan ke bumi, kan Adam belum diturunkan ke bumi, tapi kok bisa malaikat sudah bilang kalau manusia itu sukanya menumpahkan darah. Ya. Kok bisa seperti itu? Ini nanti dipikirkan ya, dalam sekali itu ilmunya ya. Tapi yang saya jelaskan seperti ini. Nah, akhirnya si manusia ini disuruh malaikat ini ditunjukkan sama Allah. Coba itu sebutkan namanya apa? Nggak tahu. Itu namanya apa? Nggak tahu. Itu namanya apa? Nggak tahu.
Manusia dipanggil, itu namanya apa? Adam sini, itu namanya apa? Tahu, itu pohon, itu tanah, itu apa? Semua hal yang ada di muka bumi itu dia tahu namanya. Ini hebatnya manusia. Akhirnya manusia diturunkan ke bumi karena atas hukuman itu ya, dihukum di bumi. Ingat, di bumi kita sekarang hidup ini adalah hukuman ya, penjara ya. Jadi kita itu seolah-olah saat ini itu sebenarnya hidup di penjara, bukan hidup di surga tapi hidup di penjara. Hidup di penjara itu harusnya ya gimana ya, refleksi ya, refleksi diri supaya lebih baik lagi, bukan hura-hura, bukan foya-foya, bukan males-malesan ya, tapi menyiapkan nanti sekeluarnya dari penjara kita ngapain ini. Nah, lalu si manusia ini dengan segala kelemahannya ya, manusia ini beda sama malaikat yang cahaya itu melejit dengan cepat, atau api bisa berpindah dengan bagus, dengan cepat. Manusia itu terbatas sama fisik ya, fisiknya itu solid karena dari tanah itu ya. Kalau misalkan Anda dari Jakarta misalkan mau ke Semarang, Anda nggak bisa seperti cahaya. Cahaya itu dari Jakarta ke Semarang nggak sampai 1 detik sudah sampai ya, nggak sampai 1 detik, nggak sampai 1/4 detik sudah sampai. Api juga sama ya, kalau misalkan api itu disolidkan, ditembakkan ke sini ya dengan cepat bisa sampai. Tapi bagaimana dengan fisik? Nah, fisik itu nggak bisa, Anda harus jalan kaki. Nah, tapi hebatnya manusia, daripada jalan kaki, saya mending menciptakan, menjinakkan kuda. Menaiklah kuda. Setelah kuda efektif, oh saya harus naik banyak sama keluargaku. Kudaku cuma 1, buatkan kereta. Oh kereta itu rodanya, kereta itu kalau diseret sama kuda, kudanya capek. Berarti harus ada yang menggelinding, buatlah roda. Oh ternyata kereta kuda repot, kudanya capek. Buatlah mesin uap. Buatlah mesin jet. Oh enakan burung terbang. Ya udah, burung punya sayap, kita buat sayap. Jadilah pesawat. Ini hebatnya manusia. Jadi manusia itu selalu mengatasi kelemahannya dengan pikirannya. Nah, ketika manusia itu lambat, ya dalam berhitung terutama, maka manusia berusaha untuk membuat sesuatu alat yang mempercepat hitungan, yaitu alat hitung atau disebut sebagai komputer. Komputer itu hitung, itu berarti yang menghitung. Nah, alat menghitung ini, teman-teman, sejarahnya panjang, saya tidak akan berbicara sejarahnya itu. Butuh komunikasi dengan manusia. Jadi ada bahasa manusia, ada bahasa mesin. Nah, mesin ini harus diajari bahasa tertentu. Nah, maka bahasa yang paling sederhana untuk diajarkan ke mesin itu disebut sebagai bahasa pemrograman. Saya kasih contoh sederhana saja. Ini adalah aplikasi Animate standar. Kalau saya buka menu window, kemudian action, ya, action ini adalah kode pengkodean, teman-teman. Lalu saya tulis trace tadi 256 kali 256 ya. Kita ngitungnya susah banget. Tapi komputer sekali kontrol enter, dia langsung mengeluarkan hasilnya. Nah, itu hasilnya di situ. 65536. Jadi kita alat itu sudah mempercepat proses perhitungan tadi. Nah, alat itu menjadi sebuah alat untuk kita membantu kita dalam hal kecepatan. Jadi kalau kita misalkan harus mengambil surat dari Amerika ke Indonesia, emailnya misalkan ya, Gmail, menggunakan alat yang namanya internet, kita mengambil ke Amerika nggak perlu harus jalan ke sana. Cukup dengan internet, cukup dengan jejaring, dan seterusnya. Inilah kehebatan manusia, dan manusia itu membutuhkan kode untuk mesin ya, untuk berbicara dengan mesin. Nah, ini salah satu kodenya seperti ini. Kita akan belajar pelan-pelan, hari ini kita akan belajar estimasi saya sekitar 7 kode ya, 7 sampai 10 kode. Kita lihat nantinya ya, sejauh mana Anda bisa menangkap itu. Oke, kode yang pertama. Perhatikan di layar, saya akan membuat sebuah animasi standar. Saya membuat bola, saya convert menjadi simbol, saya kasih nama bola, movie clip ya tipenya ya, saya oke. Bola ini saya gerakkan sepanjang 60 frame atau 2 detik, dan saya tambahkan classic twin. Maka jadilah animasi seperti ini. Materi kedua perkuliahan ini. Mudah sekali. Nah, sekarang saya membuat sebuah layer di atasnya. Saya membuat layer baru di atasnya. Saya tulis di frame 1, ini ada keyframe ya, Anda lihat ya. Ada blank keyframe. Kemudian saya tambahkan kodenya yaitu berhenti. Ya. Kalau Anda tanya, ini kenapa kok buka kurung tutup kurung? Ini namanya fungsi. Di dalam dunia pemrograman ini itu wajar sekali. Semuanya pasti ada tutup kurung sama buka kurung sama tutup kurung, buka kurung kurawal sama tutup kurung kurawal.
itu disebut sebagai sintaks ya. Sintaks, tulisannya sintaks itu kayak gini. Nah, tulisannya seperti itu. Itu artinya adalah aturan dari penulisan kode. Jadi kalau Anda nulis huruf S, kenapa huruf S kok melengkung kayak gitu? Huruf O, kenapa kok bulat dan seterusnya? Itu juga sintaks ya namanya ya. Nah, Anda coba perhatikan, Anda nulis STOP, hurufnya kecil semua, warnanya jadi biru, buka kurung, tutup kurung. Adanya di frame 1. Ya, di frame 1. Anda lihat ada huruf A kecil di situ. A-nya kecil sekali, kalau pakai HP mungkin nggak kelihatan. Kalau pakai laptop kelihatan di situ ada A kecil. Kalau ini dijalankan teman-teman, dia stop. Tidak bergerak, kecuali kalau saya enter ya. Nah, tapi stop lagi. Oke, itu stop. Saya coba stopnya saya geser ke frame 30. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Saya jalankan. Nah, dia tepat di frame 30, dia berhenti. Stop. Kalau saya enter, baru jalan lagi ya. Nah, karena enter itu artinya play. Nah, artinya apa? Stop itu digunakan untuk menghentikan sebuah gerakan animasi. Jadi kalau ada stop, dia berhenti. Nah, stop ini seperti rambu lalu lintas, teman-teman. Ditaruh di mana saja, dia berhentinya tepat di situ. Jadi misalkan saya taruh di frame 60, kalau saya jalankan, dia berhenti tepat di frame 60. Bayangkan Anda sepeda motor. Ya, bola ini sepeda motor Anda. Lalu Anda bergerak. Anda melihat lampu merah dari jarak jauh atau rambu stop dari jarak jauh. Apakah Anda langsung berhenti di tempat itu saat Anda melihat misalkan ya, saya dari apa itu namanya Trangkil misalkan ya, dari Trangkil turun ke bawah. Terus kemudian sebelum jembatan besi itu ada lampu merah. Padahal saya masih di turunan Trangkil nih. Saya sudah melihat lampu merah, apa saya berhenti di situ? Tidak, tapi kita berhentinya tepat di lampu merah itu, tepat di depan lampu merah itu. Kalau misalkan sepi ya, kalau misalkan ada antrian ya kita berhenti di antrian. Tapi ini kan sepi kondisinya ya, dalam kode dalam layar Anda ini kan sepi. Jadi kita berhentinya tepat di rambu lalu lintas. Stop itu sendiri. Maka stop ini adalah rambu lalu lintasnya. Jadi kita berhenti tepat di mana rambu lalu lintas itu diletakkan. Diletakkan di frame 10 ya dia berhenti di frame 10. Diletakkan di frame 1 ya dia berhenti di frame 1. Nah, itu yang disebut sebagai stop. Bisa dipahami? Ya, silakan dipraktikkan ya. Membuat sebuah animasi, sederhana saja animasinya, kayak gini. Bola bergerak dari kiri ke kanan, terus kemudian di layar atasnya dikasih kode stop, STOP kecil. Silakan, waktunya jangan lama-lama ya, 5 menit. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi cara masukin codingnya gimana ya, Pak? Oh ya, oke. Cara memasukkan kodenya ya. Pertama, tadi kan sudah ya, animasinya sudah layar 1. Anda buat layar baru. Oke, Anda buat layar baru. Diklik di frame 1 yang ada keyframe-nya, yang ada lingkarannya ini. Frame 1,
layernya berarti layer 2 atau layer 3 dalam kasus saya, window action atau F9. Window action atau F9, kemudian baru ditulis STOP, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, itu wajibnya seperti itu ya. Buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Berarti kode itu berlakunya per frame ya, Pak? Ya, kode itu berlakunya tempat di mana dia itu dituliskan. Hanya berlaku di situ. Tapi ya nanti dalam praktiknya ya bisa saja kodenya ditaruh di frame 1, tapi dia bisa berjalan sampai frame 100, frame 200, itu tetap berjalan juga bisa. Tergantung jenis kodenya. Tapi ini kita kan kodenya masih kode-kode sederhana ya, seperti kode stop sama play, itu yang mempengaruhi timeline. Nanti ada juga kode-kode yang lebih kompleks lagi, tapi kita belajarnya seperti itu. Tapi benar, kode itu hanya mempengaruhi tempat di mana dia dituliskan. Seperti itu. Ada lagi yang mau berbicara? Bertanya, enggak berbicara. Pak, saya mau tanya itu tadi pas stopnya dimundurin ke tengah gimana ya? Di drag saja di timelinenya. Oh, tadi saya udah coba drag, cuman bolanya jadi nggak berhenti. Sebentar. Silakan share screen, Mbak. Baik, Pak. Jadi kalau memang nggak ini ya, kalau memang ada kesulitan, tanya ya, jangan ini ya, jangan ragu. Apa sudah terlihat? Sebentar, sudah kelihatan. Sudah, nah. Ini Ya. kan, ini diklik aja. Ya. Terus window action. Action. Ya, oke. Tulis stop. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Ya, oke. Koma. Terus ini nggak usah di-enter kan, Pak? Nggak usah, jalankan. Di enter pun juga nggak apa-apa, Mbak, nggak ada efeknya. Langsung close aja. Ya, close aja boleh. Jalankan. Dijalankan kontrol enter toh, Mbak. Oh, iya. Kalau di enter saja ya nggak ngefek ya. Itu kan hanya test movie, itu berhenti. Oh iya, nggak mau jalan ya. Iya. Sekarang coba di drag. Ininya Klik. diklik. Klik. Di drag. Ya, ke situlah. Ya, oke. Jalankan. Bentar. Ya, kontrol enter lagi. Nggak bisa, Pak. Dia nggak mau jalan. Coba di close lagi. Oke, sekarang kontrol enter lagi. Oh iya, oke, close. Kesalahannya sudah kelihatan tuh. Coba Anda kembali ke timeline utama. Scene 1. Scene 1. Oh iya. Anda itu kan, iya. walau Anda buatnya di situ kok. Iya, salah. Ya. Maaf, Pak. Ya, oke. Saya coba lagi. Ya, oke, coba lagi. Sudah buat baru aja kalau seperti itu. Oh, baik, Pak. Jadi kalau sudah kesalahannya ini, buat baru ya. Ingat, saya membuatnya di timeline utama ya. Saya nggak di dalam ya. Saya membuatnya di timeline utama. Kalau di dalam pun juga boleh, sama saja sebenarnya. Tapi jadinya movie clip. Tapi selalu dilihat movie clip, frame-nya juga harus dilihat. Nih saya kasih contoh nih ya di layar ya. Misal nih ya. Ini saya kasih contoh baru. Coba diperhatikan di layar. Semoga saja sudah bisa terlihat. Bagaimana kalau yang movie clip misalkan ya. Ya, saya membuat sebuah movie clip. Ya, saya membuat sebuah movie clip misalkan kayak gini movie clipnya. Oke ya. Ini apa itu namanya? Saya burung, saya convert menjadi simbol, saya kasih nama burung. Standar movie clip materi minggu yang lalu. Lalu saya tambahkan blank frame. Saya gambar, ini actionnya saya tutup dulu. Kemudian saya gambar burung yang terbang tadi ke sini. Nah ya, saya tambahkan frame. Anda perhatikan di situ terbang.
Kalau saya kasih scene 1, saya jalankan, dia terbang, burung ini. Nah, kalau mau nyetop burung ini dari dalam, ini di double klik dulu. Kalau di luar di stop kan nggak mungkin ya. Ini kalau ini saya tuliskan stop, di sini nggak ada animasinya ya. Meskipun di sini saya tulis stop, window, action, saya tulis stop di sini, dia tidak akan ngefek. Kenapa? Karena dia movie clip, di dalamnya ada animasi. Dia tetap bergerak. Nah, tapi ini saya hapus ya stopnya ya. Kalau stopnya ini saya letakkan di dalamnya si burung ini, jadi saya double klik. Nah, di burung ini baru kemudian saya tambahkan layer baru, di atasnya saya tulis stop, maka burung ini berhenti. Nah, ini ya, di frame satunya stop, burung itu berhenti. Jadi stop itu dimanapun dia diletakkan, dia akan menghentikan timeline. Ya, jadi stop tujuannya adalah untuk menghentikan timeline. Bisa dipahami, teman-teman? Ada yang mau bertanya? Susah nih ya, antara paham atau tidak, nggak tahu nih, karena diem semuanya. Bisa dipahami? Salah. Oke, sip. Baik, lanjut ya. Selain stop, saya kembali lagi ke sini. Ya, selain stop, ada juga action yang lainnya, yaitu ini ya actionnya stop ya, saya ganti action stopnya. Kalau stop itu untuk menghentikan, ada juga yang kayak gini, go to and stop. Ya. Nah, kalau go to and stop, di situ ada tulisan, lihat ya, setiap kode ditulis itu ada help-nya ya. Ini help namanya nih. Nah, ketika Anda nulis go to and stop, ada frame, ada scene ya. Tapi misalkan di sini Anda frame saja, misalkan ya, saya go to and stop frame 30 misalkan. Saya tulis 30. Artinya apa? Pergi dan berhentilah di frame 30. Ini frame 1 di sini, frame 30 di sini. Kalau saya jalankan, dia tidak akan jalan di pinggir, tapi langsung melompat ke frame 30. Oke ya, saya ulang. Kodenya ada di frame 1. Kodenya adalah pergi dan berhentilah di frame 30, go to and stop frame 30. Nah, frame 30 itu posisinya di sini. Ingat-ingat, di tengah layar. Kalau saya jalankan, Ctrl Enter ya, bukan Enter, tapi Ctrl Enter, maka dia langsung pergi, go to, dan end, stop, berhenti di frame 30. Itu adalah go to and stop. Nah, silakan dicoba teman-teman. Waktunya 5 menit dan jangan bertanya dulu ya. Dicoba dulu. Waktunya 5 menit karena apa itu namanya? Oh, boleh bertanya deh, boleh bertanya. Nanti saja yang Kak boleh bertanya. Dicoba dulu sebisanya, terus nanti kalau memang ketemu salahnya Anda boleh bertanya, gitu aja deh. Ya, oke, silakan dicoba. Waktunya 5 menit ya. Kodenya ini. Kalau tadi kodenya stop ya. Nah, ini saya matikan dulu kodenya. Cara mematikan kode kayak gini. Nah, dikasih garis 2 di depannya itu mati kodenya. Kalau warnanya abu-abu itu kodenya nggak dijalankan ya. Kodenya akan mati. Jadi garis miring 2 itu mematikan kode. Oke, kodenya ini ya. Go to and stop. Nulisnya menggunakan format camel case ya. Jadi ada namanya lower case, berarti hurufnya kecil semua. Ada upper case, itu kalau Anda di WA marah-marah, itu upper case, caps lock ya, besar semua. Ada yang namanya camel case. Camel case itu naik turun. Pemenggalan kata, setiap pemenggalan katanya menggunakan huruf besar. Jadi ada go to, ada kata-kata go to, terus n, kata-kata n berarti diawali dengan huruf besar. Dan stop, huruf besar juga. Bagaimana kalau hurufnya kecil, nulisnya kayak gini, warnanya nggak biru. Kalau warnanya nggak biru, Anda jalankan, dia error. Tuh ada pesannya error. Saya tidak tahu apa itu go to and stop. Inilah yang disebut sebagai komputer itu bodoh. Jadi komputer itu nggak ngerti huruf besar sama huruf kecil aja nggak ngerti. Nah, harus tepat, akurat. Boleh bertanya ya.
Bagaimana teman-teman? Bisa semua? Kalau Anda cepat, saya dapat ngasih banyak loh. Kalau Anda lambat, saya ngasih sedikit. Yang umum mungkin tanya. Ya masih sederhana sekali nih ya. Stop, go to and stop. Oke, baik. Perhatikan di layar ya. Karena tidak ada yang tanya, saya anggap bisa, gitu ya. Jadi biarin saja. Ya nggak tanya, nggak mau tanya, malu bertanya ya biarin tersesat di jalannya. Selain ada stop, ada go to and stop. Selain stop pasti ada lawannya yaitu play. Go to and stop lawannya berarti go to and play. Coba lihat kalau saya tulis stopnya saya ganti play ya. Coba diperhatikan di layar terlebih dahulu. Saya ganti stopnya dengan play. Ya, kalau saya jalankan, kalau play itu, coba Anda perhatikan pergi dan mainkan frame 30. Ini frame 1, rambu lalu lintasnya ada di situ. Disuruh pergi ke frame 30, lalu dimainkan. Artinya apa? Kalau saya jalankan, dia animasinya jadi dari frame 30 sampai 60 saja. Kenapa? Setiap kali pindah ke frame 1, dia disuruh pindah ke frame 30 dan memainkan animasinya. Itu disebut sebagai go to and play. Jadi ada go to and stop, ada go to and play. Kalau go to and stop itu pergi dan diam, tapi kalau go to and play pergi dan bergerak. Oke ya, jadi ada go to and stop, ada go to and play. Berarti kita sudah belajar 3 jenis apa itu namanya kode. Nah, silakan Anda praktikkan terlebih dahulu, pastikan Anda bisa dan memahami. Saya akan keluar dulu sebentar. 10 lewat 30 saya akan melanjutkan kode berikutnya ya. Supaya Anda benar-benar paham terkait dengan yang namanya kode. Oke ya, silakan dipraktikkan terlebih dahulu. Buatlah animasi dengan durasi 60 frame atau berapapun boleh. Kemudian di frame 1, layar 2, Anda beri kode go to and play frame berapapun untuk memahami konsep go to and stop dan go to and play. Saya akan kembali 10 lewat 30 ya, atau 10.32.